Baik, kita lanjutkan pelajaran berikutnya yaitu tentang spesies endemik. Spesies endemik adalah spesies lokal, unik, dan hanya ditemukan di daerah atau pulau tertentu. Maka jika ada satu makhluk hidup berada hanya ditemukan di daerah itu, dinamakan dengan spesies endemik. Contohnya apa? Cendrawasih. Kalau kamu mau melihat cendrawasih, kamu harus pergi ke Papua karena itu adalah punya negara Pulau Papua. Maka inilah contoh-contoh spesies endemik: cendrawasih dari Papua, maleo dari Sulawesi, komodo dari Pulau Komodo, anoa dari Sulawesi, dan rafflesia dari Pulau Sumatera. Maka inilah yang disebut dengan spesies endemik. Kita lanjutkan berikutnya ya. Tadi Ibu katakan di awal bahwa keanekaragaman Indonesia termasuk ke dalam mega biodiversitas atau biodiversitas raksasa. Karena apa? Karena memiliki tingkat keanekaragaman hayati makhluk hidup yang ada di negara itu sangat tinggi. Maka biasanya jika keanekaragaman hayati sebuah daerah sangat tinggi, itu sebenarnya negara itu harusnya adalah negara yang kaya. Permasalahannya adalah kita masih belum tahu bagaimana cara mengolah keanekaragaman hayati itu dengan tepat. Makanya tidak setimpal dengan keadaan negara kita saat ini, itu dia ya. Maka kita lihat apa sebenarnya manfaat keanekaragaman hayati itu jika dia tinggi di sebuah tempat. Yang pertama adalah keanekaragaman hayati bisa memenuhi kebutuhan primer kita. Contoh sandang, pangan, papan. Tadi Ibu katakan ya, negara kita adalah negara yang keanekaragamannya tinggi. Maka apa manfaatnya kepada kita? Yang pertama, kebutuhan primer kita terpenuhi. Sandang misalkan, makanan. Kita bisa mendapatkan jenis makanan apa saja yang ada di negara kita. Ada padi, ada ubi, ada jagung, ada gandum, dan ada banyak lagi. Papan, pangan, sandang. Sandang itu pakaian ya. Sandang itu pakaian. Misalkan ada kapas, ada ulat untuk membuat pakaian, pangan tadi untuk makanan, lalu papan untuk membuat bangunan-bangunan. Di negara kita banyak sekali kayu-kayu yang bisa digunakan sebagai alat-alat untuk membuat itu dia ya. Yang kedua adalah memenuhi kebutuhan sekunder kita, misalkan transportasi. Di negara kita juga ada kuda, ada gajah yang bisa digunakan untuk alat transportasi di daerah-daerah tertentu dan yang lainnya. Yang kedua, yang berikutnya adalah rekreasi. Ini termasuk kebutuhan sekunder. Rekreasi ini adalah pemandangan yang indah, misalkan di bawah laut atau di pegunungan. Kalau kita melihat di dalam laut itu kan keanekaragamannya sangat indah kan, kita tertarik untuk berrekreasi ke sana. Makanya kenapa orang suka berrekreasi dengan cara menyelam? Karena keanekaragaman hayati di bawah laut itu sangat tinggi dan itu menimbulkan keindahan tersendiri. Ya. Lalu sebagai sumber bahan bangunan, itu dia tadi yang papan. Lalu sebagai sumber obat-obatan, itu dia ya, misalkan kumis kucing, jahe, itu dia. Sebagai sumber bahan kosmetik, misalkan bengkoang, melati, mawar. Jadi negara kita sangat kaya sekali. Jadi memiliki banyak sekali jenis-jenis makhluk hidup, baik hewan ataupun tumbuhan, yang dapat kita manfaatkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Lalu berikutnya, apakah pengaruh kegiatan manusia terhadap keanekaragaman hayati? Bagaimana pengaruhnya? Pengaruh manusia terhadap keanekaragaman hayati itu dapat menyebabkan penurunan, tetapi juga dapat mengakibatkan peningkatan. Apakah tindakan manusia yang dapat menurunkan keanekaragaman hayati? Yang pertama, ladang berpindah. Misalkan ini mau dibuat ladang, dibabak dulu semua kan, dibakar dulu semua, digundulkan dulu semua. Lalu setelah dia dari sini pindah lagi dia ke sana, membuka hutan yang baru lagi. Maka di sini sudah berapa banyak tumbuhan yang mati. Dia berpindah lagi ke tempat yang lain, sudah berapa banyak yang mati juga tumbuhan. Maka jika kita sering melakukan ladang berpindah, ini akan mengakibatkan keanekaragaman hayati di negara kita akan menurun. Yang kedua adalah pemupukan, menggunakan pupuk
pupuk kimia. Ini juga dapat mengakibatkan atau menggunakan insektisida. Misalkan kita mau mematikan serangga, misalkan aktingano dan yang mate, kita menggunakan insektisida. Tapi apakah kamu jamin hanya hewan tertentu yang bisa mati oleh insektisida tadi? Tidak, belum tentu. Mungkin akan terpengaruh terhadap hewan yang lain. Yang berikutnya adalah penemuan bibit unggul. Kadang-kadang ketika kita sudah menemukan bibit unggul yang memiliki daya jual yang lebih tinggi, kita menjadi lupa terhadap bibit lokal. Akibatnya bibit lokal itu kalau terlalu lama dilupakan, itu bisa mengakibatkan kepunahan dan menurunlah tingkat keanekaragaman hayati di negara kita. Perburuan liar suka di mana-mana, semua diburu, harimau diburu, buaya diburu, semua diburu, ular juga sudah diburu. Orang sekarang sudah kesulitan mencari ular, makanya panen daripada para petani itu mengeluh karena dimangsa oleh tikus. Karena apa? Pemburunya sudah tidak ada, ular. Jadi sebenarnya perburuan liar ini dapat mengakibatkan penurunan keanekaragaman hayati ya. Penebangan liar, menebang, ditebang semua, baik yang kecil baik yang besar, ditebang semua, itu dia ya. Lalu yang berikutnya adalah pembentukan industri. Ini membentuk perusahaan, limbahnya itu dapat mengakibatkan penurunan keanekaragaman hayati di negara kita, itu dia ya. Lalu apa saja kegiatan yang dapat melestarikan? Melakukan reboisasi, melakukan pengendalian hama secara biologi. Jangan gunakan pupuk, tapi gunakanlah predator daripada si penyebab hama itu. Lalu penebangan hutan secara berencana, artinya jangan ditebang semuanya. Harus berlaku di sini dinamakan dengan tebang pilih dan tebang tanam. Dipilih yang mana yang mau ditebang, lalu kalau sudah ditebang satu, tanam satu. Lalu usaha pemulihan hewan dan tumbuhan. Bolehkah menggunakan bibit unggul? Boleh, tetapi jangan lupakan bibit lokal. Harus tetap dia dikembangkan menggunakan bibit unggul, juga menggunakan bibit lokal. Berikutnya adalah melestarikan alam. Pelestarian alam bisa dilakukan melalui dua cara. Yang pertama adalah pelestarian ex situ dan pelestarian in situ. Ex jika dia dilestarikan di luar habitatnya, dan in jika dilestarikan di dalam habitatnya. Jika komodo dikembang biakkan di Pulau Komodo, maka itu adalah pelestarian in situ. Tapi jika komodo dikembang biakkan di Pakat, itu adalah pelestarian ex situ, berarti keluar dari habitat aslinya. Itulah jenis-jenis pelestarian ex situ dan pelestarian in situ. Sampai di sini pelajaran kita untuk pelajaran kita bab 2. Terima kasih. Selamat